Shalom adik-adik semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan Kak Ardi dan Kak Penny. Kakak-kakak hari ini mau ngajak adik-adik semua memuji Tuhan. Semuanya siap kan memuji Tuhan? Siap. Tapi sebelum itu kita awali dengan doa dulu ya Kak ya. Ayo adik-adik ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari Minggu ini, karena hari ini kami boleh datang kepada Tuhan dengan tubuh yang sehat, semua karena Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan kami sudah duduk manis, kami sudah berdiam untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, berkati kami mau bersuka cita di ibadah sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati kakak-kakak kami yang akan melayani Engkau dan memimpin kami dalam ibadah hari ini. Kami siap memuji Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya ayo sama-sama bangkit berdiri. Sudah? Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Berdiri semuanya. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Semuanya pakai gerakan ya. Ikuti gerakan Kak Penny dan kakak. Kita mau sama-sama menggerakkan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Siap semuanya? Oke, mari Kak kita memuji Tuhan. Ayo adik-adik semuanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya, semuanya gerakan semuanya dipakai. Kita mau memuji Tuhan, bersuka cita bersama. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Siap semuanya? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap sambil hari. Jalan ya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Muter. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Hore! Haleluya. Kita akan selalu jalan serta Yesus. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan semuanya digerakkan, tangan, kaki, ya, pinggang. Nah, mari kita pujikan. Masih semangat semuanya ya. Kita mau siapkan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Kita mau gerakan semuanya. Siap-siap tangannya ke depan.
Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Siap-siap kakinya ke depan ya. Kakiku jaga keseimbangannya. Kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama. Siap-siap badannya. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kepalanya yang ke depan ya. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang pinggungnya. Pinggungku ke kiri, pinggungku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Oke adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya. Pujian terakhir kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita dulu mau nyanyikan pujian. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak termasuk kakak dan adik-adik di rumah. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Silakan duduk semuanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini, buat pagi yang cerah ini. Karena Tuhan kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu melalui pujian-pujian kami. Kami boleh bergerak, bersuka cita bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat duduk dengan diam dan juga dapat fokus ya Tuhan mendengarkan firman-Mu, agar supaya kami boleh dimampukan juga untuk melakukan apa yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua, terlebih guru sekolah minggu yang akan bercerita kepada kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Lina. Nah,
adik-adik semua sudah memuji dan menyembah Tuhan. Nah, tadi Kak Lina lihat, wah semangat sekali adik-adik memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Wah, Kak Lina jadi senang. Apalagi Tuhan yang kita sembah, pasti Tuhan lebih senang jika adik-adik sungguh-sungguh penuh semangat dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bapak Abraham. 2 minggu yang lalu, Kak Penny juga bercerita tentang Abraham. Minggu kemarin, Kak Lina juga bercerita tentang Abraham. Nah, kali ini Kak Lina akan melanjutkan cerita Abraham seperti kelanjutan dari minggu kemarin. Nah, adik-adik tahu enggak, Bapak Abraham itu dikenal sebagai Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Nah, adik-adik, selama 25 tahun Abraham menantikan seorang anak dalam keluarga Abraham. Akhirnya hingga usia Abraham 100 tahun, Abraham mempunyai seorang anak laki-laki yang dia beri nama Ishak. Nama anak Abraham adalah Ishak. Ishak artinya adalah tertawa. Kenapa kok dikasih nama tertawa adik-adik? Karena Ishak memberikan kebahagiaan dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Maka dari itu Ishak diberi nama tertawa, artinya tertawa oleh Abraham. Nah, pada suatu hari adik-adik, pada suatu hari Tuhan berbicara kepada Abraham. Tuhan berbicara kepada Abraham, Abraham, serahkanlah anakmu satu-satunya itu kepada Tuhan. Hah? Abraham tidak salah dengar ini, tidak salah dengar apa? 25 tahun loh aku menantikan seorang anak. Akhirnya aku mendapatkan anak yang lucu, yang menggemaskan, yang membuat hatiku bahagia setiap hari. Apa aku tidak salah dengar Tuhan ingin membawa Ishak untuk menjadi korban bakaran kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, serahkan anakmu satu-satunya itu sebagai korban kepada Tuhan. Wah, bukan main adik-adik, hancur rasanya hatinya Abraham. Tapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Abraham tetap percaya bahwa Tuhan yang dia sembah bukanlah Tuhan yang jahat, bukanlah Tuhan yang mengecewakan. Tapi Abraham percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupannya. Akhirnya Abraham taat kepada Tuhan. Pagi-pagi benar saat Abraham bangun dari tidurnya, Abraham mengambil keledai adik-adik, dipasanglah pelana itu pada punggung keledai. Lalu dia memanggil 2 pembantunya untuk ikut bersama dengan Abraham dan Ishak ke Gunung Moriah. Nah, di tengah perjalanan Abraham berkata dalam hatinya, wah, Gunung Moriah semakin hari semakin dekat. Wah, sudah mau tiba ini waktunya. Bagaimana ini? Apa yang harus aku perbuat? Aku belum bisa menyerahkan anakku satu-satunya yang aku kasihi. Tapi langkah demi langkah yang dilakukan Abraham hingga sampailah Abraham di Gunung Moriah. Adik-adik. Nah, Abraham berkata kepada 2 pembantunya, kamu tunggu di sini ya. Aku akan pergi bersama Ishak naik ke atas puncak Gunung Moriah. Nah, nanti aku akan kembali bersama Ishak. Wow, seharusnya jika memang benar Ishak akan dipersembahkan kepada Tuhan, seharusnya yang kembali nanti hanya Abraham saja adik-adik. Tapi Abraham mempunyai iman dalam hatinya bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak akan mengecewakan dirinya. Nah, akhirnya Abraham berkata dengan perkataan iman kepada 2 pembantunya bahwa dia akan kembali bersama dengan Ishak. Saat Abraham naik langkah demi langkah hingga sampai ke puncak gunung, Ishak berkata kepada ayahnya, "Papa, di sini ada kayu, di sini ada api, di sini sudah ada tali, tapi di mana hewan yang akan dikorbankan kepada Tuhan? Aku tidak melihat Papa membawa hewan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan." Abraham menangis dalam hatinya. Oh anakku, kamu tidak tahu bahwa yang akan dipersembahkan kepada Tuhan itu adalah kamu. Tapi Abraham tutup mulutnya. Dia tetap memperkatakan kata-kata iman. Dia berkata kepada Ishak, "Ishak anakku, percayalah, Tuhanlah yang akan menyediakan korban itu.
Lalu dia melangkah demi melangkah hingga sampailah Abraham di puncak Gunung Moriah. Dia susun kayu bakar itu satu demi satu dengan hati yang hancur, adik-adik. Dia susun itu hingga akhirnya kayu itu menjadi tinggi. Lalu Ishak bertanya lagi, "Papa, mana korban yang akan dipersembahkan kepada Tuhan?" Lalu Abraham bercerita semuanya kepada Ishak bahwa Tuhan menginginkan Ishaklah yang menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Ishak memiliki hati yang taat kepada orang tuanya. Dia tidak membantah, dia tidak marah-marah, dia tidak mendorong ayahnya, tapi Ishak belajar taat kepada Tuhan, sama seperti dia taat kepada orang tuanya. Lalu Ishak berkata, "Jika memang Tuhan yang meminta aku menjadi korban persembahan pada Tuhan, ayah harus lakukan itu." Lalu diikatlah tangan Ishak, diikatlah kaki Ishak, lalu Ishak ditidurkan di atas kayu itu. Lalu Abraham mengambil pisau dan hendak menyembelih Ishak. Apa yang terjadi, adik-adik? Tiba-tiba Abraham mendengar suara dari langit yang berkata, "Abraham, berhenti." Dari situ aku melihat bahwa engkau adalah hamba yang setia. Kamu adalah hamba yang taat kepadaku. Tidak segan-segan kamu akan memberikan anak yang kamu kasihi, anak satu-satunya yang kamu cintai, anak yang kamu nanti-nantikan selama waktu yang cukup lama. 25 tahun Abraham menantikan kelahiran Ishak. Oh, luar biasa Allah kita. Allah kita bukan Allah yang jahat. Allah kita Allah yang sangat baik. Allah kita tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk kita semua. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, "Abraham, lihatlah ke belakang." Lalu Abraham menoleh ke belakang dan dia melihat seekor domba yang sedang terperangkap di dalam semak belukar. Lalu Abraham mengambil domba itu dan dia mempersembahkan domba itu kepada Tuhan. Disitulah adik-adik, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jahat. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak mengerti tentang kehidupan kita. Tuhan sangat mengerti apapun yang menjadi doa adik-adik, apapun yang adik-adik pergumulkan kepada Tuhan, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu mendengar setiap seruan adik-adik. Tuhan tidak pernah menjadi Tuhan yang jahat. Tuhan selalu menjadi Tuhan yang baik buat adik-adik. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk adik-adik. Mungkin Tuhan berkata, adik-adik semua yang mendengarkan, yang lagi ibadah saat ini, adik-adik diajari untuk belajar taat akan firman Tuhan. Belajar taat firman Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah, tapi adik-adik percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat adik-adik. Tuhan menyayangi adik-adik, Tuhan mencintai adik-adik. Maka dari itu Tuhan mau adik-adik hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman-Nya. Bagaimana caranya kita hidup dalam firman? Kita harus banyak membaca firman Tuhan. Kita harus banyak berdoa supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saat kita melakukan salah, saat kita melakukan pelanggaran, saat itu hati kita ditegur oleh Tuhan. Saat itu adik-adik harus cepat sadar bahwa Tuhan ingin adik-adik berubah menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Caranya adalah adik-adik harus belajar taat akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saat ini Kalina ajak adik-adik untuk berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adik kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan Yesus, ajari kami untuk kami selalu belajar taat, selalu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami selalu percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang peduli akan kehidupan kami. Tuhan yang menyayangi dan mencintai kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Setiap langkah kami berjalan, Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan
ajarkan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang penurut, jadikan kami anak-anak yang taat, jadikan kami anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Jangan lupa ya, kuis Alkitab dan ayat